ya, yaitu dapat manfaat berbagai media pelajaran yang menarik sehingga mahasiswa tersebut memahami isi daripada materi perkuliahan. Jadi dengan menggunakan media tadi, ya, sehingga itu membantu mahasiswa, ya, memberi pemahaman terhadap materi daripada setiap pertemuan. Yang kelima, teknis pembelajaran itu yang terapkan itu bagaimana caranya mahasiswa tersebut terlibat. Nah, jadinya ketika dia mengikuti proses perkuliahan, bagaimana mahasiswa itu terlibat dalam proses pembelajaran, ya. Jadinya tidak lagi pasif, dia bersifat aktif, ya. Dia mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, setiap pembelajaran itu harus melakukan proses evaluasi. Nah, jadi sehingga dengan evaluasi tadi, ya, maka apakah pencapaian daripada proses pembelajaran tadi tercapai oleh dosen kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu diajak rileks, gitu, refleksi. Jadinya ketika dia pemaparan itu dia merasa menikmati proses perkuliahan. Ini yang harus kita terapkan dalam teknis pembelajaran, ya, kepada mahasiswa, ya, supaya setiap pertemuan itu akan dipahami oleh mahasiswa, ya, dalam proses pembelajaran. Di sekolah tinggi ilmu ekonomi Ganesa itu ada e-learning tersendiri, ya. Ini saya menampilkan foto, ya. Kita sudah mempunyai program tersendiri tentang e-learning Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesa, ya. Ini salah satu yang kita miliki. Ini kita rancang sedemikian rupa sehingga ketika mahasiswa itu mengikuti proses program dia menarik, ya, mengikuti proses e-learning. E-learning yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesa tersebut itu sudah didaftarkan di Kemendikbud, yaitu di Spada dalam program Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Jadi kalau mahasiswa mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesa, maka e-learning yang kita gunakan itu berhubungan langsung dengan Spada Kemendikbud, ya, sehingga proses perkuliahan itu bisa terpantau. Ya. Oleh sebab itu bagi mahasiswa ada prinsip strategis dan kiat-kiat pembelajaran, ya. Kalau kita melakukan proses pembelajaran di rumah, ya, atau di kantor, itu kita kalau di rumah apalagi anak-anak, ya, SD sudah sistem daring, itu harus ada melibatkan keluarga sebagai pendamping, ya, pendamping. Ya, ketika siswa SD umpamanya ketika dia mengupload, kita harus dari pihak keluarga, saudaranya harus mendampingi siswa. Tapi kalau mahasiswa itu harus dengan kesadaran sendiri. Kenapa? Jangan nanti ketika melakukan proses pembelajaran bukan mata kuliah yang dilihat, tapi YouTube, main game dan sebagainya. Ini yang harus kita
pahami dalam proses pembelajaran daring. Ketika dalam proses pembelajaran daring, maka kita upayakan ada komunikasi efektif ya, antara mahasiswa dengan dosen maupun dosen dengan mahasiswa. Itu bisa dalam bentuk tanya jawab, ya, bisa dalam bentuk komentar, ya, bisa dalam bentuk pesan di dalam komentar. Ketika dalam proses pembelajaran tadi, mahasiswa tersebut harus fleksibel waktu belajarnya, ya, waktu belajarnya fleksibel, ya, diatur sedemikian rupa, ya, jangan nanti proses pembelajaran itu kita bisa lihat, ya, kalau di e-learning SD Ganesha itu fleksibel dia, ya, kapan saja bisa dibuka karena dia program sendiri. Beda dengan beberapa program setelah habis session tersebut, ya, pemain di Zoom dan sebagainya itu tidak bisa dibuka. Ya, tapi kalau di e-learning itu bisa dibuka beberapa kali, maka kita bisa paham materi apa yang diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa. Dan mahasiswa itu dapat mengakses materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, inilah prinsipnya ketika kita melakukan proses pembelajaran baik di rumah maupun di kantor. Di dalam e-learning saya kebetulan mengajar tentang aspek hukum dalam bisnis, ya, yaitu kelas malam, ya. Itu dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 14 di luar UAS dan UTS atau UAS, itu materinya tersimpan karena ini program, ya, makanya mahasiswa itu harus paham, ya, harus paham bagaimana mengoperasikan daripada pembelajaran.